Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Indayanti, NIM 171600146 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan program audit. Perencanaan program audit. Penilaian risiko merupakan bagian penting pada perencanaan audit, sehingga pelaksanaan audit dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Proses audit internal terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan beserta pemantauan tindak lanjut. Tujuan utama proses perencanaan audit adalah merancang pendekatan audit yang akan dilaksanakan agar memberikan jaminan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Terdapat 3 tahap penting dalam perencanaan audit internal, yakni 1. Pemilihan audit, 2. Persiapan penugasan, 3. Survei pendahuluan. Pemilihan audit. Pemilihan audit merupakan salah satu bagian dari tahap perencanaan untuk menyusun perencanaan penugasan audit untuk jangka pendek dan jangka panjang, yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis. Audit internal berbasis risiko merupakan metodologi yang menyediakan jaminan bahwa risiko akan dikelola dalam kerangka preferensi risiko organisasi, sehingga dalam pemilihan audit, penetapan faktor risiko dan skala prioritas, pemberian skor dan ranking, dan pemilihan audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Cecilia, NIM 171600210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya mengenai pemilihan audit. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang identifikasi audit universe, yaitu merupakan kumpulan dari beberapa auditable unit, atau unit yang layak menjadi audit tersendiri, misalnya kegiatan, bagian, divisi, instansi, ataupun proyek. Kemudian, penetapan faktor resiko dan skala prioritas, yaitu merupakan kategori atau faktor yang digunakan untuk menggambarkan kondisi resiko yang ada dalam suatu instansi. Kemudian pemberian skor dan peringkat. Setelan pada tahap pemberian skor, audit unit diberikan skor skala antara 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan resiko paling rendah dan skala 5 untuk resiko paling tinggi. Berikut adalah contoh tabel. Ya, di dalam tabel ada audit, internal control, dana yang dikelola, kompetensi pimpinan, respon terhadap temuan, dan jumlah. Di dalam kolom audit terdapat 5 bagian, yaitu bagian logistik, proyek gedung, kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan bagian penjualan. Dalam perankingan audit tersebut dapat digunakan sebagai program audit tahunan dengan memprioritaskan audit yang memiliki resiko tinggi. Pemilihan audit, yaitu penentuan audit dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat audit unit dengan sumber daya audit yang tersedia. Jika anggaran dan personil yang tersedia hanya cukup untuk mengaudit sebagian unit audit, maka pemilihan unit sebaiknya mendahulukan untuk yang memiliki resiko tinggi. Kemudian, persiapan penugasan audit. Setiap penugasan audit harus disiapkan dengan baik dan direncanakan secara matang karena hal tersebut merupakan salah satu langkah agar setiap penugasan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Pujawati, NIM 1716004x9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Untuk lanjutan persiapan penugasan audit, dalam persiapan penugasan terdapat beberapa langkah yang diperhatikan dan dilaksanakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan surat tugas, yaitu fungsi pokok surat tugas ini adalah pemberitahuan kepada auditor bahwa akan dilaksanakan petugasan audit di unit tersebut. Yang kedua, koordinasi dengan auditor lain. Koordinasi atau kerjasama audit akan sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Yang ketiga, pemberitahuan kepada auditor. Komunikasi dengan audit. Sebelum dilaksanakan penugasan, lapangan sangatlah perlu dilakukan. Hal ini akan memberikan auditor waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama penugasan, baik dokumen yang diperlukan maupun staf audit yang akan ditugasi untuk selalu berhubungan selama proses audit dilakukan. Yang keempat, pengumpulan informasi umum. Dalam melakukan persiapan audit, SKAI perlu melaksanakan koordinasi
rencana audit dan pengumpulan serta penelaa informasi secara umum mengenai objek yang akan diaudit. Yang kelima, penyiapan program audit. Dalam tahap ini, tim auditor perlu menyusun isi program audit yang meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dwi Retnowati dengan NIM 171600145. Di sini saya melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini ada survei pendahuluan berdasarkan standar implementasi 220A1 yang menyatakan bahwa lingkup penugasan harus mencakup pertimbangan mengenai sistem catatan personalia dan properti fisik yang relevan, termasuk pengendalian oleh pihak ketiga, sehingga survei pendahuluan dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi yang akan diaudit dengan tujuan untuk membuat pemahaman aktivitas dari audit resiko yang ada, pengetahuan awal sebelum melakukan pekerjaan lapangan yang lebih rinci. Untuk survei pendahuluan jadi dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, studi awal, yang kedua pertemuan pendahuluan, yang ketiga pengumpulan informasi rinci, dan yang keempat penilaian resiko. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Tujuan utama proses perencanaan audit adalah merancang pendekatan audit yang akan dilaksanakan akan memberikan jaminan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk pemilihan auditnya yaitu salah satu bagian dari tahap perencanaan untuk menyusun perencanaan penugasan audit pada jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematik. Survei tujuan ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai resiko dari suatu unit yang akan diaudit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.